Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Maja, kelas 11 IPL 1. Saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Pertama, di sini ada pengertian demokrasi. Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kedaulatan tertinggi dengan sistem langsung maupun perwakilan. Jadi di sini rakyat memegang kedaulatan tertinggi dengan sistem langsung maupun perwakilan, baik langsung maupun perwakilan. Demokrasi dalam pemerintahan masa revolusi kemerdekaan periode 1945 sampai 1949. Yang pertama ada political franchise yang menyeluruh. Itu para pembentuk negara sudah sejak semula mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi. Yang kedua, presiden yang secara konstitusional memiliki peluang untuk menjadi seorang diktator. Ya, dengan maklumat wakil presiden dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik. UUD 1945. Bahkan terjadi penyimpangan demi kepentingan NKRI terhadap UUD 1945, yaitu pertama ada satu maklumat pemerintah nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan fungsi KNIP membantu pers menjadi fungsi parlementer legislatif. Yang kedua, maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 mengenai pembentukan partai politik. Sebelumnya hanya ada satu partai, yaitu PNI. Ketiga, ada maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 mengenai perubahan kabinet presidensial menjadi parlementer. Jadi membahas tentang pada tanggal 14 November 1945 ini mengenai perubahan kabinet presidensial menjadi parlementer. Kan UUD 1945 bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama ada bentuk negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Dua, bentuk negara kesatuan. Dalam pelaksanaannya bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan menjadi: pertama ada republik absolut. Dalam sistem republik absolut, pemerintahan bersifat diktator tanpa adanya pembatalan kekuasaan. Republik konstitusional, presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. C. Republik parlementer. Republik parlementer, dalam sistem republik parlementer presiden hanya sebagai kepala negara. Jadi hanya sebagai kepala negara saja. Kemudian yang ketiga, bentuk pemerintahan presidensial, yaitu sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dan kepala negara berada di tangan presiden. Itu saja yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.